bagaimanapun peternak itu capek, peternak itu lelah, peternak itu mencari rumput, mencari pakan itu lebih jauh lebih lama ketimbang pedagang. Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Kholik. Ini khusus breeding Etawa, dan kali ini memang ini kandangnya ini cukup baru dan ini selesai semuanya. Kalau sudah finishing dan kita mulai nanti ngupas semuanya. Sebenarnya habis berapa sih total sesungguhnya dan masing-masing ukuran, dan kita akan lihat seluruh isi kambingnya. Mas, ayo kita ke sana ya, Mas. Mas Kholik. Oh, ini kandang habis berapa sih sebenarnya? kalau yang khusus barisan ini total penyelesaian Total habis berapa? 37 juta ini, Mas. 37 juta? Ya. Total keseluruhan? Keseluruhan yang belah sini, belum yang belah sana. Kalau dengan di sebelah sana habis berapa? Ini belum dihitung. Hah? Belum dihitung. Ini udah berikut lantai? Sudah, Mas. Ya. 3, tapi bukan dihitung dengan ini juga? Asbesnya lantai? Enggak tak hitung. Kalau dengan asbes berapa? Mungkin sekitar ya 40-an, Mas. 40-an? 40 juta? Sudah. Nah ini pemirsa, ini karena berikut clip on wireless ini tidak begitu sensitif, jadi saya mencoba untuk pegang ini, tapi mudah-mudahan lebih jelas lah. Nah Mas Kholik, ini yang pejantan gimana ini? Satria Black tetap jadi pejantan kaki bumbung farm. Black. Ini kok bisa tidur enak kayak gini, kandangnya bagus ini. Nyaman dia, Mas. Insya Allah nyaman. Ini ukuran berapa sih ini? Ini 4 kali 150. 4 kali 150. Kalau lantainya ini 4 sentian ya lebarnya ya? 4 cm, 4 kali 2. Ketebalan 2. Terus kalau dinding ini, kayu ini berapa sih sebenarnya? Ini pakai palet ukuran 5, 2 ini, Mas. Seluruhan sama? Ya, kebanyakan sama. Kebanyakan sama. Kalau yang ini, Mas. Ini betina ini. Ya, ini baru atau pendatang baru ini? Ini masih yang lama, Mas. Pendatang barunya mulai barisan nomor berapa ke sana itu baru. Ini. Kalau ini harga berapa? Ini kalau kita uangkan mungkin di sekitaran 4 juta, 4 juta setengah lah. Ini. Betina ini. Betina. Ini udah berapa kali laktasi sih? 1 kali, Mas. Ini barusan kawin kemarin. Barusan kawin. Terus kalau ini keistimewaannya di mana? Belum mencapai, Mas. Ini masih standar breeding aja. Standar breeding. Kalau ini lumayan. Kemarin yang betina harga 16 juta gimana itu? Itu udah bisa dikatakan kalau di sini sih kontes, kalau di Lampung, kalau di Jawa mungkin ya belum. Belum. Itu padahal betina ya? Betina, Mas, induk Lataksi 2. Anaknya laku berapa? Anaknya dulu waktu nyapih 3 bulan itu laku 25. Laku 25. Satu ekornya. 25 juta apa 2 juta 500. Kalau yang ini Ini ada istimewa di pasung dan di bibir. Ini. Di keseluruhan lah ke belakang juga ekornya bagus. Sementara udah ada penawaran 7 juta. Cuma emang nggak ada yang niat saya jual ini, Mas. Emang saya sengaja breeding. Kalau ini belum pernah kali laktasi ya? Belum, masih doro, Mas. Belum poel, belum poel. Belum. Terus kalau yang ini dere juga, barusan kawin kemarin. Ini? Iya. Tapi kok badannya lebih besar ini? Enggak, masih imbang sama itu. Malah besar itu dikit. Sampai dia baru kawin kemarin sore. Oh ini? Iya. Emang kalau habis kayak gitu biasanya ya, Mas, terus tidur gitu seharian. Ini? Iya. Terus tidur seharian? Ini kan kayak lesu-lesu. Apa nggak dikasih vitaminnya apa aja sih kambing kayak gini nih? Aku pakai vitaminnya ya dari pakan sih, Mas, aslinya malan. Dari pakan. Hanya murni dari pakan ya. Pakannya ya kasih yang ada gizinya gitu. Apa aja sih? Aku makanya ampas, terus ampas polar, tahu. Untuk campuran ongkrong itu ampas, polar, pakai DDGS, bungkil kopra. Udah, itu aja. Bahan kombarannya itu. Kalau siang dan pagi ya hanya ini seperti daun. Susu itu? Itu buat yang kecil-kecil yang masih masih di dot. Itu bahannya apa aja susu itu? Susu itu kita beli, Mas, kiloan ada di pasar sini. Terus dicampur apa? Kita campur tahu putih, tahu mentah itu, kita blender. Ya udah kita dot. Direbus enggak? Enggak, Mas. Kan udah masak itu tahunya. Airnya panas? Air panas. Tremos. Buat ininya. Nah, ini anak umuran berapa ini?
Ini umuran 2 bulan. Ini pejantan apa betina? Jantan ini anaknya, Mas. Ini pejantan. Iya. Umur 2 bulan. 2 bulan. Segini besarnya. Iya, Mas. Sudah ada yang inden belum? Belum, Mas. Ini aku pokoknya belum pernah tak inilah. Pengen anteng dia mendukung breeding serius gitu. Nah, Mas. Kenapa pilihannya tidak jual beli, kok pilihannya breeding? Ya, saya sangat merasakan hasil dari breeding. Walaupun awalnya pahit, banyak rintangan, tapi tetap saya lakukan, saya telateni, saya pelajari, alhamdulillah mulai bisa merasakan hasil, Mas. Terus saya mengingat usia dan ini aja, kalau kita selalu keliling dan keliling kayaknya udah nggak sanggup, Mas. Ya masih sanggup, sekarang belum bisa istirahat total untuk penjualan, cuma pengen punya rencana breeding aja lah di rumah gitu. Makanya fokus saya breeding. Insya Allah gitu, rencana masih rencana. Makanya saya nekat buat kandang gitu kan. Kalau betina kayak gini habis berapa duit harga? Ya kalau segini belanja sih sekitar 4 jutaan itu, Mas, sekarang harga sekarang. Harga sekarang? Nah, standar beginian 4 jutaan lah. 4 juta? Taksi 1, taksi 2 ini. Jadi kalau 10 ekor udah 40 juta ya? Iya, Mas, makanya kita ngisinya pelan-pelan aja lah. Sak titahe corong. Sak titahe corong jo enggak di shop. Tapi pelan-pelan kok udah mulai penuh ini? Ya alhamdulillah, Mas, satu-satu ada temen yang nganter kadang gitu, kadang kemarin dapat dari ke Jawa bawa, Mas, ini nyisain 2 ekor diri ini yang dari Jawa. Ya, kalau ini anakan umur berapa ini? Itu 1,5 bulan itu, Mas. Ini kok beda dengan itu besarnya? Ya 1,5 bulan itu 2 bulan. Oh, itu 2 bulan. Tapi kalau secara lihat postur tubuh dan hasil bagus ini ya? Iya, Mas. Ya belum tahu juga deh kalau pola warna, tapi menang ini. Menang ini? Iya, pola warnanya. Pola warnanya mau ini. Kalau ini barusan sekali beranak. Barusan sekali. Nah, Mas, apa namanya? Kambing itu kan ada potensi bagus lahir umur berapa kali? Oh, kalau di kualitas anak, saya mempelajari dari teman-teman intinya yang sudah berpengalaman breeding itu mulai anak kedua, ketiga ke sana. Yang intinya yang udah mulai bisa diambil buat pajak ataupun buat calon induk nanti bagus. Dimulai ketiga, lataksi anak ketiga. Itu yang paling bagus. Intinya udah gen tua lah gitu. Bahasanya begitu. Nah, bukan berarti yang 1, 2 itu jelek, Mas. Cuma lebih bagus grade 3. Gitu. Kalau ke-6 ya insya Allah nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lihat nantinya gimana gitu. Kalau bicara mulai bagusnya, ya mulai di 3 itu intinya gitu. Kalau mulai 3. Sebenarnya ukuran tua itu berapa kali laktasi sih? Kalau kambing tuh kita ngelihat fisik, Mas. Ada yang sampai 10 lebih bisa bertahan asal fisiknya bagus. Fisiknya bagus. Dan anaknya pun masih bagus-bagus ya. Itu masih bisa dipertahankan. Masih, Mas, masih. Intinya kalau di kandang kami ini, kita ini kalau selama induk itu belum ada masalah, sampai berapa kali pun lataksi udah kita itu rawat terus saja. Nah, ini breeding, Mas. Breeding kalau sampai 10 kok sudah indukan tua, ini indukannya dijual kemana? Ya pada akhirnya nanti kalau emang itu bagus, beranaknya selalu bagus, kita kan udah nggak ngitung-ngitung modal lagi, Mas. Ya selakunya aja di daging. Kalau emang dia udah nggak bisa produktif, kalau dijual ke teman kan kasihan. Kita lariin ke pedaging aja. Emangnya mampu harga PE ikut pedaging, malah kan justru harganya murah. Iya, karena ini, Mas, karena udah taruhlah udah nggak produktif lagi. Kalau emang udah tua usianya, udah nggak bisa produktif ya tetap masuk ke harga daging. Harga daging. Iya. Kalau segini banyaknya kandang kanan kiri, total berapa plong ini? Totalnya sekitar 30-an kayaknya, Mas. Ini 30-an? 32 plong. Antara kanan dengan kiri sama nggak sih ukuran? Enggak, Mas, beda. Ini kan rencana buatnya ini seperti sapian-sapian kita. Ini khusus pejantanan. Ya, pejantan ataupun induk yang kecil atau dari diri gitu, yang khusus indukan yang belah sini nantinya. Kalau ini harga berapa ini pejantan ini? Umur berapa? Harga ini berapa? Umur 4 bulanan. Kalau kita intinya dirupiahkan, kalau saat-saat ini model begini standaran ini mungkin di kisaran 4 juta, 4,5 juta. Ini jantan ini ya. Kecilnya segini. Iya, Mas. Tapi relatif umum apa mahal sih sebenarnya? Segitu umum, sangat umum. Kalau di Etawa sangat umum. Sangat umum. Cuma ini kalau kita turunin TB udah 65 hampir 70. Ini kelihatan kecil juga, iya, Mas. Tingginya udah kayak gini ya? Masalahnya singkitan ini kan 60, dia udah lebih sekitar 65-an ini. Nah, ini yang lebih besar lagi gimana ini? Kalau ini agak-agak ini seninya udah ada lumayan kelasnya. Ini harga berapa? Ada penawaran 5 juta. Segini?
5 juta. Belum tak kasih. Ini masih bukan belum tak kasih, masih pengen ngerawat aja ini. Kan beda ini dari. Apa enggak dilepas saja Mas, ini 5 juta udah tinggi loh ini. Ya menurut saya tinggi. Cuma kalau di dunia etawa saya nggak gumun dan tidak ini. Orang nggak mesti saya cari lagi seperti ini dapat 5 juta gitu. Kalau saat ini tapi Mas, karena musim dan harga itu kan naik turun biasanya gitu. Jadi kalau 5 juta di sini nggak begitu tertarik juga ya? Etawa ya? Enggak, aku enggak, intinya enggak terus kita jual enggak. Karena saya juga masih seneng gitu. Berbeda dengan walaupun Jawa Randu yang jumboan itu kan segini termasuk hebat. Paling 3 juta. Paling 3 juta. Bisa paling 2 juta lah anakan segini. Terus ini Mas. Nah, mulai ini baru kita Mas, semenjak bikin kandang kita datengin induk ini. Ya. Ini indukan dari baru ini. Baru ya, awal mula cerita sih tetap dari Jawa, semua etawa itu kan bibitnya tetap di sana. Makanya untuk pemirsa kadang yang tanya lokal apa enggak itu ya tinggal melihat fisiknya aja sih. Nah, Mas, di Lampung lokal gitu kan. Akan berapa tahun target punya genetik sendiri asli KB Farm? Insya Allah 2 tahun ke depan kita sudah bisa Mas. Insya Allah sudah bisa. Karena anakan sekarang yang kita buat pejantan aja hasil keranakan kita sendiri Satria Black itu. Dari hasil bapaknya si Blangkon, saya sisain 1 buat pejantan, kita kasih nama Satria Black. Sampai sekarang ini kan anak-anak Satria Black udah bertumbuhan dan ada yang diteman udah jadi pejantan-pejantan juga gitu. Insya Allah 2 tahun kemudian ya kita udah bisa lah punya genetik sendiri. Intinya emang dari hasil peranakan kandang sini gitu. Asli. Insya Allah breeding bisa. Sudah berapa kali tingkatan silang itu? Itu nanti kan kita seleksi dari anak-anak yang kira-kira sesuai buat induk, kita seleksi, nggak kita jual buat penambahan induk, kita temuin sama pejantan hasil dari kita juga Mas. Mungkin dari situ kita nanti bisa menikmati hasil dari kandang kita sendiri gitu. Bangganya breeding kan di situ. Bangganya breeding. Iya Mas. Mas, kalau breeding itu kan berasal dari indukan berbeda, pejantan berbeda. Ya, bener. Terus turun ke bawah juga sama. Nah, ini kalau kemudian dari satu genetik gimana? Kita biasanya tukar atau ngambil pejantan yang lain darah. Kalau emang anakan Blangkon harus ketemu anakan Satria Black, ketemu anak Satria Black udah enggak saya temuin Mas. Kita ngambil 1 pejantan lagi dari luar yang harus dari luar. Iya, biar enggak ketemu satu darah. Biar itu selain genetik itu selain meningkatkan kualitas fisik atau kualitas apanya? Hampir keseluruhan kualitas Mas. Dari fisik, dari intinya kalau kita bicara di etawa kadang kan ada min kuping, min warna, gitu kita silang-silang dari beda genetik bisa ketemu di oke-nya gitu. Mas, untuk pemula yang menginginkan kambing-kambing kelas seperti ini, ini standar pemula di awal itu kambing betina harga berapa, pejantan harga berapa? Kalau khusus untuk pemula intinya ya buat belajar itu kan tinggal melihat beliaunya mau yang kayak apa. Kalau di standarnya untuk belajar breeding saya mengarahkan rata-rata di 2 juta 2,5 untuk betina usia 7 sampai 9 bulan. Itu standar. Tapi bukan PE kelas pedaging bukan? Ya bukan Mas, bukan. Kelas breeding. Ya, kalau pejantannya mulai 3,5 sampai ke atas tinggal kualitasnya bagaimana nanti. Itu umur berapa? Itu ya di 7 bulan, 8 bulan gitu. Itu udah bagus bahasanya di Nah, sini. Mas Solik bisa nggak mendatangkan, ini kan kalau untuk pemula akan bingung tuh Mas. Ya. Mendatangkan kalau umpamanya pemesan, Mas, artinya kan saya menjaga bahwa pemirsa itu salah toh. Bener Mas ya. Salah memilih atau salah tempat atau salah jangan ngomong PE ternyata kualitasnya PE pedaging lagi. Ya ini bener. Bisa nggak Mas membantu pemirsa untuk pemula agar supayanya beli PE itu tidak salah? Ya sangat insya Allah bisa dan kita tidak keberatan asal pas ada waktu kita sharing melalui HP ataupun kadang saya berharap gini Mas, kalau ada pemula dan emang niat bener-bener sungguh niat ingin breeding dan arah masih terjangkau, kami mempersilahkan main ke kandang, kita ngobrol belajar bareng gitu aja biar semakin enak gitu. Biar jadi yang enak. Jelek, yang standar, yang bagus itu kan nanti bisa membedakan. Nggak semua itu harus sama mahal, harus sama murah gitu. Karena kan di desa itu
udah ngomong hitam putih aja ngomong PE. Kadang di satu daerah begitu. Bukan. Ya mungkin PE karena singkatan dari peternakan etawa bener, cuma kualitasnya yang nomor berapa kan gitu Mas. Ini kan yang saya pinginkan bahwa pemula tidak salah Mas. Iya Mas bener. Emang kadang-kadang pemula banyak yang tanya. Karena nanti takut-takut ngeluarin uang banyak dapat PE-nya PE apa lagi kan? Iya. Tapi Mas Oleg bisa ya? Ya insya Allah sih Mas, insya Allah lah belajar bareng kita kupas ya bisa lebih baik. Intinya kalau emang ada waktu dan tidak keberatan main ke kandang aja ngobrol lebih enak gitu. Lebih enak. Oke. Terima kasih pemirsa. Ini mudah-mudahan menjadi informasi yang sangat penting bagi pecinta etawa dimanapun berada. Sekali lagi catatannya, jangan salah pilih hanya cinta, hanya pengen PE, tetapi secara keilmuan, secara pengalaman masih sangat minim. Sebaiknya saya menyarankan bisa komunikasi dengan Mas Oleg atau dengan orang yang memang silakanlah pilihlah yang paham. Masalahnya banyak yang paham udah di Lampung. Sejauh ini bisa dilihat di playlist channel Hewan N2 TV itu lengkap berkaitan dengan keilmuan etawa, dan Mas Oleg terbuka berkaitan ini karena saya tetap harus memilih. Bukan hanya memilih pedagang, tapi juga memilih orang yang ahli dalam beternak. Karena bagaimanapun saya menginginkan peternak itu tidak rugi, juga tidak beruntung. Karena intinya saya ingin peternak dimanapun berada sukses dan mendapatkan nilai penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena bagaimanapun peternak itu capek, peternak itu lelah, peternak itu mencari rumput, mencari pakan itu jauh lebih lama ketimbang pedagang. Saya nyarankan kalau memang menginginkan agar supaya tidak salah atau tidak bingung, bisa komunikasi dengan Mas Oleg, bisa ya? Insya Allah siap. Nomor telepon berapa Mas? Masih di 0852 0853 8285 4448. Closing statement Mas, apa yang disampaikan untuk pemirsa pemula yang pengen nyimak, pengen beli PE? Oke, para pemirsa yang mulai mencintai ataupun ingin mengembangbiakan PE di Lampung kita ini, pesan dari kami bukan kita sok tahu ataupun untuk lebih tahu gitu, kita belajar bareng, kita kupas bagaimana sih mengenali etawa standar, etawa kelas pedaging, bukan etawa ya PE ya, ataupun yang mahal. Supaya tidak salah pilih, salah beli ataupun salah orang, kena oknum itu yang akhirnya petani kapok gitu loh Mas. Aku takutnya akhirnya nggak ada pengembangbiakan PE lagi gitu kan. Gitu. Ayo kita nyari hasil bareng-bareng, intinya gitu. Oke. Terima kasih, semangat pemirsa untuk pecinta breeding dimanapun berada. Sekali lagi jangan sampai salah tempat, salah pilihan, dan salah menentukan. Dan insya Allah kalau breeding diniati dengan tulus, kasih sayang yang serius, insya Allah akan membawa hasil yang berkah, gitu aja lah. Terima kasih Mas Oleg.